Shalom Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan-rekan, handai tolan, seluruh pemirsa. Senang bertemu dengan kita sekalian di pagi hari yang indah ini. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, energi Tuhan senantiasa menyertai segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan iman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh menuju kepada kesempurnaannya. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah di dalam Mazmur 68 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuhnya. Orang-orang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah, ayat kelimanya, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia, berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Allah katakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasa Allah tetap hidup, tetap langgeng. Kuasa Allah tetap tidak pernah berubah. Waktu dan zaman bisa berubah, keadaan bisa berubah, manusia bisa berubah, tapi Allah tidak akan pernah berubah. Kuasanya tidak akan pernah berubah, karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa kuasa Allah yang tidak pernah berubah itu menyertai kehidupanmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai usahamu, menyertai kehidupanmu, sehingga tidak akan ada yang dapat bertahan melawan Allah itu. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Allah, dikatakan bahwa Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Jadi ketika Allah bangkit yang penuh kuasa itu, maka segala musuhnya akan terserak, bahkan akan dibinasakan. Saya tidak tahu musuh-musuh yang kita miliki. Saya berharap tidak banyak musuh manusia yang kita miliki. Tapi kadangkala manusia ada saja yang tidak menyukai kita. Tetapi tetaplah Anda mengasihi. Tetapi kalau Anda memiliki musuh-musuh, keadaan situasimu yang berat dan menghimpit hidupmu, ketahuilah bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Dan hiduplah dengan kuasa Allah, dan kemenangan selalu menyertai orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, orang-orang yang benar. Jadi ketika engkau menyadari bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah, maka ingat nomor satu, Tuhan dapat mengusir musuh-musuh kita. Tidak peduli apapun musuh kita. Kalau dalam kisah ini, bagaimana Daud memiliki musuh-musuhnya, dan Allah menaklukkan seorang atau musuh-musuhnya itu. Dan kita tahu bagaimana Daud memerintah selama 40 tahun, maka selama 40 tahun diberikan damai. Walaupun ada banyak kelemahan kekurangan Daud, tetapi ketika dia terus datang kepada Allah, dia meminta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuninya. Puji nama Tuhan. Allah itu Allah yang menyatakan kehidupannya kepada kita melalui kuat kuasanya, melalui kehadirannya, melalui hadiratnya, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua kata firman Allah di ayat yang berikutnya. Jadi musuh-musuh Allah, tidak akan ada seorang pun yang bertahan melawan musuh Allah. Orang yang jahat sekalipun, atau dalam Alkitab dikatakan orang yang fasik, mereka akan dihancurkan oleh Tuhan.
Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan hidup sebagai orang fasik, jangan hidup melawan Allah, karena kita tidak akan pernah melawan Allah. Jadi kalau kita sebagai ciptaannya banyak seperti orang-orang yang tidak bertuhan, melawan Allah, sepertinya Tuhan itu tidak ada kuasanya, tidak ada kehebatannya. Tetapi saya mau katakan, Alkitab katakan itu adalah orang-orang bodoh. Tetapi sesungguhnya bagi kita yang percaya kepadanya, kita telah melihat, telah menyaksikan, telah merasakan bagaimana kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah, kuasa Allah senantiasa tidak pernah berubah. Ketika Anda sakit, Anda minta kesembuhan, Dia akan berikan kekuatan kepada Anda. Ketika Anda lemah, Anda minta kekuatan, Dia akan kuatkan Anda. Ketika Anda putus asa, maka Dia akan berikan pengharapan baru bagimu. Ketika engkau tidak berdaya, Tuhan akan membuat engkau penuh semangat. Karena apa? Kuasanya tidak pernah berubah. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Anda, tetapi jangan mencoba menjadi orang yang melawan Allah. Tetaplah hidup menyadari bahwa kuasa Allah itu Anda perlukan dalam hidup ini. Anda perlukan dalam melewati hari-hari kita. Karena yang jelas dalam dunia spiritual kita mengenal ada musuh-musuh kita. Karena Alkitab katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia ini dalam dunia spiritual, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Itulah yang menjadi lawan kita. Itu sebabnya Tuhan berikan kita perlengkapan, ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, lalu juga baju zirah keadilan, kasut, lalu kemudian ikat pinggang kebenaran. Supaya apa? Tujuan Tuhan kita mengalami kemenangan. Ya, setan akan dikalahkan. Itu kalau dalam dunia spiritual. Kuasa Tuhan tetap akan dinyatakan dimanapun posisi kita, dimanapun keadaan kita. Dan yang penting adalah jangan melawan Dia. Dan yang terakhir dikatakan oleh firman Allah, jadilah orang benar, ya. Jadilah orang benar, karena firman Allah katakan ketika orang benar itu menyadari kuasa Allah yang begitu limpah, maka dia akan mengalami sukacita di hadapan Allah, beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita, bernyanyi, bermazmur untuk memuliakan Allah, membuat jalan di hatinya untuk terus Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Jadi sadari bahwa kuasa Allah cukup bagimu. Kuasa Allah cukup menguatkan imanmu. Kuasa Allah cukup menguatkan fisikmu. Kuasa Allah cukup membuat engkau yang hidup benar di hadapan Allah, menyatakan segala kebaikan-kebaikannya. Kuasa Allah itu cukup, asal kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, jadilah orang benar. Jadi ada orang fasik, ada orang benar. Orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan, orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan, dan orang fasik akan di bumi hanguskan, kata firman Allah kalau Anda baca ayat yang kedua. Dan kemudian orang fasik akan binasa. Jadi tentu kita tidak ingin binasa, tapi kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi saya katakan bahwa ada orang yang memang sukanya melawan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, orang benar, biarkan kita terus memberikan yang terbaik, mengekspresikan rasa kekaguman kita, kecintaan kita kepada Tuhan, buat perbuatan Allah yang besar, yang Tuhan berikan setiap hari dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa membalas, bermazmur dengan kuasanya. Masih ingat bagaimana tembok Yeriko dihancurkan, ya, dan mereka hanya bernyanyi, ya, mengelilingi tembok itu selama beberapa hari, dan kemudian setelah hari yang tujuh mereka berkeliling 7 kali dan mereka bernyanyi, maka robohlah
tembok Yeriko, dan dengan mudah mereka dikalahkan. Ketika mereka meniup sangkakala dan mereka bernyanyi, kerja mereka hanya bernyanyi, dan tembok itu roboh, maka dengan mudah Yeriko dikuasai. Jadi ingat bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah. Dalam kehidupanmu di masa kini, Tuhan tidak pernah berubah. Sadari kuasa Tuhan tetap bisa menolong engkau. Dan sadari bahwa Tuhan mampu menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Sadari bahwa kuasanya yang ajaib itu akan dinyatakan kepada orang-orang benar. Dan bagaimana kita meresponnya, ya, dengan memberikan pujian, hormat kepada Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan, dan bermazmur di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan oleh Alkitab di ayat yang kelima, bernyanyi, bermazmur, memuliakan nama Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sadar bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah menikmati segala kasih dan kuasa Tuhan. Saya tetap ingat bahwa Tuhan berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya itu. Kecap dan lihatlah betapa besarnya kuasa Allah di dalam kehidupan orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kalau Tuhan bangkit, terseraklah musuh-musuh kita. Kalau Tuhan bangkit, maka segala orang pasti akan dibinasakan. Kalau Tuhan bangkit, maka orang benar akan melihat kuasanya. Orang benar akan bersukacita. Orang benar akan menikmati segala pertolongan. Saya tidak tahu apa yang kita pergumulkan saat ini, tetapi nanti di bagian akhir akan terjadi sesuatu yang Tuhan nyatakan, bagaimana kehidupan orang-orang benar itu, dan bagaimana orang-orang yang tidak tulus di hadapan Allah. Ada jawabannya di dalam pasal ini, di bagian ayat-ayat yang terakhir. Yang saya mau katakan adalah, ketika engkau benar, Allah menjawab engkau. Ketika engkau tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan menyingkirkan engkau. Jadilah orang yang memilih untuk hidup benar di hadapan Allah, sehingga Tuhan bangkit melawan musuh-musuh, dan juga bangkit menghancurkan orang-orang yang melawan Dia. Tidak perlu kita iri terhadap mereka, kata firman Allah. Tidak perlu kita iri terhadap orang-orang fasik, terhadap orang-orang berbuat jahat. Tidak perlu iri, tidak perlu bahkan kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya mereka diberikan anugerah keselamatan, ditolong oleh Tuhan, supaya mereka melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan, tapi ingatlah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau engkau ingat Tuhan, ingat kuasanya yang senantiasa mampu menolong engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Berkati firman Allah, berkati kami semuanya, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kuasamu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, karena kami menikmati kasih dan kuasa dari Tuhan. Kami menikmati anugerah daripada Tuhan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami diberkati, ekonomi kami diberkati, politik diberkati, pemerintah kami diberkati, gereja diberkati, umatmu diberkati, anak bangsa diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga biarkan kami bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain tanpa memandang warna kulit kami. Biarkan kami boleh saling tegur dan sapa di antara kami, karena kami adalah anak bangsa. Walaupun kami berbeda, tapi kami satu, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kami berbeda-beda, tetapi tetap satu, Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kepada orang-orang muda kami berdoa, supaya mereka memiliki rasa persaudaraan sesama anak bangsa, supaya negeri kami ini tetap damai, aman, tentram. Tuhan Bapa di surga, sehingga orang-orang muda adalah orang-orang muda yang berpikiran maju, bahwa mereka adalah anak bangsa. Ada di situ orang Hindu, ada di situ orang Buddha, ada di situ orang Katolik, ada orang Kristen, ada Konghucu dan lain sebagainya.
uh, ada warna kulit yang berbeda-beda, tetapi sebagai anak bangsa kami disuruh oleh para pendahulu pendiri bangsa ini untuk kami mengisi kemerdekaan ini, mengisi, membangun bangsa kami ini. Dan itulah sebabnya jauhkan daripada kami hujatan-hujatan, perkataan-perkataan yang memisahkan, tetapi biarkan kami saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan kami bisa tolong-menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Dan yang mengalami terdampak, Tuhan tolong mereka. Dan juga kami mau katakan juga kepada yang mau menerima Tuhan dan ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahan, dan terima kasih Tuhan, kami sudah menerima hidup kekal, Kau sudah mengampuni dosa kami, dan menjadi warga negaramu, karena janjimu ialah kami yang percaya kepada mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih kepada orang-orang muda, Tuhan biar takut akan Tuhan menyertai mereka, menolong mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini karena saya akan ada kegiatan, jadi semuanya ya dipotong sedikit supaya kita bisa. Tapi tetap saya mau katakan, kalau kita keluar rumah jangan lupa memakai masker ya. Lalu kemudian mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak, lalu kemudian menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, dan kemudian yang keenam yang tidak kalah penting, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara, dengan harap kita bersama bahwa pandemi ini akan berlalu dan bangsa kita kembali dipulihkan, ekonominya berjalan sebagaimana sedia kala, sehingga ekonomi yang sudah bangkrut, kocar kacir bisa bangkit kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda pengedar narkoba, saya mengatakan kepada kita, baliklah kepada Tuhan, tinggalkan itu narkoba, ataupun Anda pengguna narkoba, jangan gunakan itu lagi, dan Yesus sangat mengasihi engkau. Berbaliklah, Tuhan sangat rindu datang, engkau datang kepada Dia dan mengubah hidupmu menjadi alat di bangsa ini yang memberkati banyak orang, bukan meruntuhkan, bukan menghancurkan banyak orang, tapi memberkati banyak orang, menolong banyak orang. Sebab apa? Tuhan mampu memakai hidupmu. Yesus tidak suka dengan perbuatanmu, tetapi Yesus sangat mengasihi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.